Smart listener, masalah lingkungan hidup kembali mencuat. Setelah sebelumnya dipermasalahkan tentang penambangan pasir di Takalar, kemudian juga yang sekarang tengah ramai juga menjadi perbincangan bahkan menuai kontroversi baik di pihak masyarakat maupun di pemerintahan begitu ya terkait dengan penambangan pasir yang terjadi di Pulau Kodingareng Lompo atau perairan Sangkarang, Smart listener. Dan kita akan membahas terkait topik ini yaitu kisru penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan. Itu topik kita hari ini di Makassar Insight bersama saya Rifa Majid dan juga tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami terkait dengan topik ini. Kami mengundang dua orang narasumber dalam Makassar Insight hari ini yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Hasdullah dan juga kami akan menghadirkan pula Direktur Eksekutif dari Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin. Smart listener dan saat ini kami terhubung melalui telepon bersama dengan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Hasdullah. Halo Pak Hasdullah, mendengarkan suara saya? Halo Pak. Halo. Halo Pak, apakah mendengarkan suara saya Pak? Halo Pak. Satu begini kurang nih. Ya. Pak Hasdullah. Halo. Dengar suara saya Pak? Halo Pak, dengar suara saya? Gak usah goyang dulu, Garmi. Cari aja. Pak Hasdullah, apakah mendengarkan suara mundur, saya? Mundur. Oke, baik. Tampaknya Pak Hasdullah kurang dapat mendengarkan suara kami. Kami akan mencoba kembali untuk menghubungi beliau, Smart Listener. Dan kembali kami sampaikan bahwa topik hari ini di Makassar Insight terkait dengan kisru penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kembali lagi Smart Listener masih di Makassar Insight. Kita membahas topik kisruh penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan. Nah, Pak Hasdullah sudah mendengarkan suara saya dengan baik? Ya, terdengar dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasdullah sudah mau bergabung bersama kami di Makassar Insight hari ini. Pak, soal kisruh yang terjadi nih sekarang di Pulau Kodingareng, Pak, di mana banyak sekali kemudian kontroversi yang terjadi. Ada banyak aksi protes yang dilakukan baik dari organisasi, relawan, kemudian masyarakat, khususnya nelayan sendiri Pak, yang ada di Kodingareng, mengatakan bahwa penambangan pasir yang sekarang terjadi dilakukan oleh PT Boskalis tersebut mengurangi pendapatan dan mengganggu wilayah tangkap dari nelayan. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Ya, jadi selamat siang ya untuk Smart FM. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan tambang pasir di Galesong Utara Kabupaten Takalar. Ya, perlu saya sampaikan bahwa tambang pasir ini telah dikaji oleh tim penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 16 orang dari berbagai keahlian bidang ilmu di situ dan telah menyatakan bahwa tambang pasir hasil kajian itu menyatakan layak untuk diteruskan dan berdasarkan itulah sehingga keluar izin lingkungan untuk pengelolaan tambang pasir itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin melalui kesempatan ini ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah bahwa kita merujuk ke undang-undang tentang tambang pasir itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu menyatakan bahwa untuk kegiatan tambang pasir wajib memiliki dokumen AMDAL, wajib, dan itu sudah mereka miliki, sudah ada dokumen AMDALnya.
Lalu yang kedua yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan aspek teknis dengan lingkungan. Ya. Ya, berdasarkan kajian AMDAL dan simulasi pengisapan pasir itu perlu saya tekankan lagi di sini bahwa lokasi tambang pasir itu sudah sesuai dengan Perda Zonasi yang mengharuskan lokasinya berada di luar 8 mil atau sekitar 13 km dari bibir pantai terluar. Yaitu itu maksud dan tujuannya kenapa harus di luar 8 mil itu untuk menihilkan dampak terhadap biota laut, ekologi laut dan masyarakat, ya. Baik. Jadi semuanya itu sudah dipenuhi. Lokasinya berada di luar 8 mil sesuai dengan Perda Zonasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Dan itu membatalkan semua izin-izin yang sebelumnya yang berada dekat pantai. Itu izin-izin yang dekat pantai itu semua sudah batal dengan sendirinya. Dan sekarang sisa tinggal izin yang ada itu adalah yang sudah memenuhi zonasi yang berada di luar 8 mil atau 13 km dari bibir pantai. Itu semua sudah dipenuhi. Baik. Lalu berkaitan dengan aspek teknis dengan lingkungan, melalui Smart FM saya akan jelaskan bahwa simulasi pengisapan pasir. Jadi ini bukan tambang pasir, kita lebih suka menyebut pengisapan pasir karena kapal ini mengisap pasir dengan teknologi yang canggih, ya. Jadi pasir itu diisap bersama dengan air sehingga simulasi kita dampak kekeruhan daripada pengisapan itu hanya sekitar 300-400 meter dari titik isap. Baik, ya. Baik Pak. Ya. Namun Pak, sebelum dilanjutkan, jika memang aktivitas pengisapan pasir yang Bapak katakan tadi sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan Perda yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, jaraknya juga sudah sesuai, namun mengapa hingga saat ini juga masyarakat khususnya nelayan di Pulau Kodingareng tersebut memprotes dan mereka merasakan sendiri bahwa daerah tangkap mereka pasirnya keruh sehingga tidak ada ikan yang didapatkan dari Februari kemarin sampai saat ini. Benar-benar hasil tangkapan atau pendapatan dari nelayan sangatlah terdampak. Nah, kajian juga sudah dilakukan oleh Walhi begitu ya, sebagai pihak yang mendukung masyarakat di Pulau Kodingareng. Nah, mengapa ini terjadi, Pak? Jika memang seharusnya kalau sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya kan tidak ada protes begitu, Pak ya? Tidak ada dampak begitu, Pak ya? Ya. Jadi data-data itu sebenarnya saya meragukan kebenarannya, ya. Misalnya terjadi kekeruhan di sekitar Pulau Kodingareng. Bagaimana bisa terjadi kekeruhan di situ? Nah, jarak dari Kodingareng dengan tempat lokasi kuari itu 13 km, sementara simulasi kita itu kekeruhan hanya berdampak kepada hanya radius 300-400 meter, ya kan? Ya. Jadi narasi-narasi itu yang dibangun itu bahkan saya mengajak kemarin untuk turun bersama melihat sama-sama supaya kita melihat kebenaran-kebenaran itu. Karena kalau berdasarkan kajian AMDAL kita, kekeruhan itu hanya berdampak ke radius 300 sampai 400 meter dari titik isap. Sementara jarak Pulau Kodingareng dengan kuari titik hisap pasir itu 13 km lebih. Jadi bagaimana mungkin ada kekeruhan sampai di sekitar Pulau Kodingareng. Jadi itu kebenarannya, itu narasi-narasi itu sekali lagi saya ragukan kebenarannya itu, ya. Baik itu yang berkaitan dengan kekeruhan, baik itu yang berkaitan dengan pengaruh ombak, arus dan sebagainya,
itu dengan jarak 13 kilometer itu dengan teknologi pengisapan yang dilakukan oleh kapal Boskalis itu dalam kajian itu tidak berdampak sampai ke sana. Oke. Ya kan? Baik. Tapi Pak, Bapak sudah melakukan komunikasi langsung sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi dengan masyarakat di Pulau Kodingareng sebelumnya, Pak? Ya, pernah saya terima aspirasi mereka 2 kali ya. Aspirasi pertama itu sangat bagus karena kita difasilitasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kita duduk bersama semua dari perwakilan nelayan, dari pemerintah setempat, dari pendamping nelayan, pemuda nelayan pada saat itu, dari semua instansi terkait. Itu kita diskusi difasilitasi dengan bentuk RDP, rapat dengar pendapat di DPRD. Dan pada saat itu kita sepakati 2 hal, ya. Apa itu, Pak? Yang pertama itu disepakati bahwa pertambangan pasir agar tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izin andal yang dimilikinya, ya kan? Artinya jangan melanggar, jangan sampai titik kuari ditentukan di Galeson Takalar sana, lalu mereka menambang di tempat lain. Itu yang ditekankan waktu itu. Artinya harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada. Lalu keputusan yang kedua adalah masyarakat Kodingareng itu akan siap diberdayakan, diberikan paket pemberdayaan masyarakat oleh PT Pelindo dengan mitranya. Itu yang kita sepakati. Lalu sebulan kemudian, 2 bulan kemudian ada lagi aspirasi yang turun. Kita tanya kenapa sampai tidak jalan. Ini hasil pertemuan yang pertama. Informasi dari Pelindo kita dapat bahwa sudah Pak. Jadi terutama dengan nelayan-nelayan berkelompok itu sudah menerima kesepakatan kita di DPR. Tapi nelayan-nelayan yang perorangan yang didampingi oleh Walhi itu lagi yang menolak sampai turun lagi yang kedua kalinya. Dan pada saat turun kedua kalinya itu demo di depan kantor gubernur, saya sendiri terima dengan Pak Sekda. Saya sudah memberikan juga penjelasan kepada mereka untuk bagaimana bisa membuka diri, dialog dengan baik, dan kita menyelesaikan semua permasalahan ini. Oke, baik Pak. Namun yang sekarang juga kemudian mencuat, Pak, oke lah, masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya. Bahkan kemarin juga sempat ada yang mengeluhkan, baik dari para nelayan di Pulau Kodingareng sendiri, mereka merasa diintimidasi oleh kepolisian. Kemudian sampai di tanggal 12 September lalu ada kemudian 11 orang yang ditangkap, 7 orang nelayan, 3 aktivis pers mahasiswa, dan juga 1 aktivis lingkungan. Bapak melihatnya ini seperti apa? Apakah memang hal ini seharusnya tidak terjadi? Kalau memang tidak diinginkan terjadi, tentunya dari pemerintah sendiri bisa melakukan langkah preventif begitu Pak ya? Ya, saya memantau juga informasi itu, akan tetapi sebenarnya kalau soal tindakan kepolisian itu sudah di luar ranah Pemprov ya. Akan tetapi saya mendengarnya bahwa ada kegiatan dari sekelompok teman-teman kita itu yang sudah bertindak anarkis. Ada yang melempar bom, bon ikan apa itu ya, ada yang merusak dan sebagainya. Itu yang diamankan oleh petugas kepolisian. Halo? Ya. Jadi menurut saya itu sudah ranah penegakan hukum. Tapi memang menurut saya seharusnya aspirasi kita salurkan, akan tetapi jangan anarkis ya. Baik. Karena kita kan negara hukum. Ya, jadi saya tentu menghimbau kepada teman-teman
di lapangan, termasuk masyarakat Kodingare yang masih ada aspirasinya, Pemprov dalam posisi terbuka untuk bersama-sama mencarikan solusinya ya. Karena kepentingan kita sama. Pemprov juga tidak ingin lingkungan kita rusak. Pemprov juga tidak ingin masyarakatnya susah. Kita ingin masyarakatnya kita sejahtera. Jadi insya Allah dikomunikasikan saja dengan baik. Kita cari solusi terbaik sehingga semuanya bisa jalan. Karena itu juga penambangan pasir kan kita tahu untuk kepentingan proyek strategis nasional kita. Itu untuk penimbunan reklamasi di Pelabuhan Makassar Newport sebagai pelabuhan internasional pintu gerbang kawasan timur Indonesia kan. Jadi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa berkembang dengan baik. Posisi pemerintah ada di situ. Baik Pak. Perkembangan yang tentunya diharapkan Pak, dan kita tidak menginginkan adanya kisru-kisru seperti ini. Baik, kita akan kembali melanjutkan dialog kita di Makassar Insight hari ini. Kita akan jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih hingga pembangunan pengurukan untuk Makassar Newport ini. Jadi kami menemukan sebaliknya, contohnya ya. Contoh yang kami temukan dalam prosedur perizinan itu ditemukan banyak kejanggalan, banyak temuan-temuan dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah keluarnya izin lingkungan atau AMDAL yang luar biasa cepat gitu ya. Bahkan melewati dari aturan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pembahasan AMDAL. Itu bisa sampai itu juga terhubung dengan konflik kepentingan dan dugaan gratifikasi. Ya, karena nama-nama orang yang berada dan menjadi direktur, menjadi komisaris, pemegang saham adalah orang-orang yang berada di balik tim sukses gubernur. Sehingga tindakan gubernur diduga memberikan izin ini adalah bagian dari ijon atau bayar jasa politik, apalagi dia menjabat sebagai gubernur dan yang menerima ini adalah orang-orang yang selama ini duduk di tim ses kemudian menjadi direkturnya. Nah, ini semua tentu saja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur ya, termasuk yang dilarang oleh Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara. Kita tahu di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara, suatu izin pertambangan yang menyalahi undang-undang atau ada indikasi dugaan pelanggaran itu harus dihentikan ya, ada pedoman tentang evaluasi terhadap izin-izin tambang ini. Jadi harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah evaluasi, audit, dan menghentikan kegiatan tambang ini. Dimensi lain adalah dimensi sosial dan lingkungan ya. Jadi fakta menyatakan tidak mungkin, tidak ada masalah kalau rakyat sampai berdemo berhari-hari, berbulan-bulan di masa pandemi ini. Siapa sih orang mau repot-repot ya? Siapa sih orang mau capek-capek datang ke kantor gubernur, apalagi ratusan nelayan gitu ya, menolak kehadiran tambang kalau memang mereka tidak terdampak. Jadi pemerintah jangan tutup mata, jangan tutup telinga hanya demi kepentingan memuluskan oligarki politik, kepentingan membancak dana pemerintah. Karena ini kan proyek ini dana pemerintahnya besar sehingga ini jadi sumber bancakan korupsi dari banyak pihak, termasuk elit-elit politik. Begitu Mbak. Kerusakan lingkungannya terakhir, kerusakan lingkungan yang terjadi banyak sekali. Tingkat kekeruhan di air, gelombang air pasang yang berubah sehingga nelayan kesulitan dengan kapasitas kapal yang kecil dan tradisional gitu ya, kerusakan terumbu karang, kawasan tangkapnya dirampas, mereka tidak menghasilkan lagi ikan. Ini pembunuhan, genosida. Terus diikuti oleh kekerasan dan kriminalisasi. Jahat sekali ini. Baik. Tapi sesuai dengan perda yang berlaku, telah ditentukan bahwa ini sudah sesuai dengan zonasi di luar 8 mil atau sekitar 18 atau 13 km dari pesisir terluar dari
pulau tersebut. Lokasi yang Mas Mera sendiri lihat oleh teman-teman nelayan dan bersama dengan lembaga lainnya, apakah memang sudah tepat Iya, lokasinya jadi atau kan ini jaraknya? masalahnya adalah kawasan tangkap. Kalau kita bicara nelayan, nelayan di suatu tempat tidak akan bisa hidup kalau tidak dilindungi juga kawasan tangkapnya. Nah, Mhm, kawasan tangkap inilah yang dirampas. Kawasan-kawasan tangkap ini sudah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun sebelumnya mereka memiliki nama-nama lokal ya. mhm, mhm. Copong Copong Lompo, Copong Cadi, macam-macam lah sebutan masyarakat lokal terhadap tangkap nelayan ini. Baik, Itu artinya perdanya juga harus dicek, perdanya harus diinvestigasi apakah penyusunan perda rencana zonasi pesisir pulau kecil ini sudah memenuhi prosedur, sudah bertanya pada nelayan atau disusun di atas meja tidak melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ada baik, masalah juga di perda ini. baik, Dan baik. poinnya bukan hanya perda, Mbak. Tadi saya bilang ada instrumen untuk memastikan evaluasi terhadap izin-izin tambang itu yang harus dilakukan. Ada Permen 43 tahun 2015, Permen SDM, ada juga Kepmen nomor 1796 K garing 30 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan evaluasi serta penertiban terhadap izin-izin pertambangan yang bermasalah. Baik, Jadi baik. apakah dengan ada perda itu melegitimasi terjadi hilangnya suatu masalah? Enggak juga, justru Mhm. protes masyarakat membuktikan ada masalah kok gitu loh. Baik, baik Nah, Mas itu Merah. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Hasdullah terkait apa yang telah disampaikan oleh Mas Merah dari Jatam barusan, Pak. Ada indikasi konflik kepentingan, gratifikasi, kemudian peninjauan kembali perda dan kerusakan lingkungan yang disampaikan tadi. Gimana tanggapannya Pak Hasdullah? Ya, ah, ada beberapa yang perlu saya luruskan dari Mas Mera tadi ya, dari Jatam ya. Mm-mm. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa pembahasan AMDAL itu hanya sebulan. Catatan yang saya periksa di lingkungan hidup itu pembahasan AMDALnya mulai dari September sampai Desember. Itu memakan waktu 4 bulan, 120 hari, dan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ya, tidak ada perlakuan khusus. Ya, dan perlu diketahui persoalan proses cepat dan lambatnya penyelesaian AMDAL itu juga tergantung dari konsultan penyusun. Kalau koreksi-koreksi perbaikannya dilakukan dengan cepat, itu juga bisa selesai cepat. Tapi kalau koreksi-koreksi perbaikan tidak dilakukan dengan cepat, maka itu juga bisa berproses lama ya. Jadi keterkaitan waktu itu normal dan wajar saja. Itu klarifikasi yang pertama. Lalu klarifikasi yang kedua, persoalan ini dianggap kolega, dianggap fasilitas khusus karena dia bagian daripada pemerintah Provinsi Selatan. Tim sukses ya? Tim sukses, saya kira bukan di situ substansinya. Karena menurut saya sebagai warga negara Republik Indonesia siapapun berhak untuk berusaha, berhak untuk hidup. Tidak boleh kita larang orang bahwa kau jangan berusaha karena kau adalah temannya si pejabat A. Tidak bisa seperti itu. Itu adalah hak untuk hidup, ya. Termasuk hak nelayan juga untuk hidup begitu, Pak. Termasuk hak nelayan juga ya. Yang menurut saya yang penting adalah apakah pelaksanaan tambang itu ramah lingkungan apa tidak? Itu substansi. Baik. Itu inti yang harus kita fokus dan tidak melebar kemana-mana ya. Baik, baik. Nah, berkaitan tadi dengan faktor kekeruhan, faktor gelombang, faktor kerusakan terumbu karang, biota dan ekologi laut, dalam kajian AMDAL kita itu tidak seperti itu tadi, karena bagaimana mungkin kekeruhan bisa sampai di Kodingaren 13 km, sementara simulasi pengisapan pasir itu hanya berdiameter 400 meter kekeruhan. Baik. Ya, begitu juga gelombang, begitu juga arus dan sebagainya. Terumbu karang itu jaraknya dari titik Kuari 13 km ya.
terus mangrove 14 kilometer, bahkan serat optik daripada Telkomsel dengan Indosat itu kita hitung. Dia berjarak sekitar 2 kilometer dari titik kuari. Baik, Pak Hasdullah. Sehingga saya pastikan begini, Bu, sepanjang mereka mengisap pasir di lokasi yang kita sudah tentukan, itu kajian AMDAL-nya menyatakan tidak memiliki dampak. Baik. Oke, baik. Pak Hasdullah, Mas Merah, kita terbatasi oleh waktu. Tentunya kita tidak ingin permasalahan ini terus melebar kemana-mana, dan tentunya kita tidak ingin dampaknya sangat dirasakan, bukan hanya dampak ekonomi tapi juga psikologi bagi masyarakat pulau, nelayan khususnya. Kita ingin ada titik temu, begitu ya. Sekarang usaha dari teman-teman LSM, kemudian juga masyarakat nelayan khususnya, seperti apa usahanya dan apa yang diinginkan kemudian dari pemerintah, apa kemudian yang ingin disampaikan juga biar ada titik temu di antara kedua pihak ini. Dari Mas Merah dulu. Ya, saya justru mau meluruskan dulu beberapa hal yang keliru dari pernyataan Bapak dari pemerintah tadi. Satu, dari data yang kami pegang, dokumen AMDAL itu bukan September, Pak, tapi Oktober dan disetujui awal Desember. Artinya tidak sampai dalam hitungan 150 hari yang Bapak sebut tadi. Jadi harus berbasiskan dengan data yang konkret, satu. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 26 dalam undang-undang itu menyebutkan dilarang melakukan rangkap jabatan dalam posisi yang sama dalam perusahaan yang berbisnis, ya, entitas bisnis atau komoditi yang juga sama, karena akan mengganggu persaingan usaha dan juga monopoli. Undang-Undang 5 tahun 99 itu adalah instrumen yang membuktikan, dan ketika dicek data Direktorat Dirjen AHU Kemenkumham, nama para tim sukses ini rangkap jabatan, jabat direktur di Banteng Laut, jabat direktur di Nugraha Indonesia Timur, sehingga ini adalah bukti konkret tidak terbantahkan bahwa dalam prosedur penyusunan izin itu tidak melewati kelayakan teknis, administrasi, ketaatan hukum dan peraturan undang-undang lainnya. Izin lingkungan dan AMDAL-nya artinya berdiri dalam proses izin yang juga bermasalah. Karena itu yang harus dilakukan pemerintah, karena pertanyaan Mbak tadi soal apa yang harus dilakukan, yang harus melakukan sesuatu ini pemerintah, karena yang digaji dibayar rakyat ini pemerintah. Pemerintah bukan mengumbar argumen, mengumbar pembelaan diri saja. Sekarang silahkan pemerintah lakukan evaluasi kembali sesuai permintaan masyarakat, karena tidak mungkin tidak ada kerusakan lingkungan hidup, rakyat datang berduyun-duyun demonstrasi, apalagi di masa pandemi ini. Mereka bertahan hidup aja susah. Yang berikutnya yang tercemar itu adalah di kawasan area tangkap nelayan juga, Pak, karena orang mau melakukan nelayan tradisional yang mau menyelam, mau menangkap ikan, itu terganggu karena lantai lautnya itu disedot pasirnya sehingga terjadi kekeruhan, ada gangguan terhadap ekosistem sekitar bagaimana mau menangkap ikan. Jadi ini semua membuktikan bahwa AMDAL itu tidak disusun secara sungguh-sungguh. Substansinya bermasalah, prosesnya penuh dengan manipulasi. Karena itu sesuai dengan pedoman tadi ya, ada instrumen nih, saya kasih tahu Bapak nih, instrumennya Kepmen SDM 1796 tentang pedoman pelaksanaan permohonan evaluasi serta penertiban terhadap izin-izin pertambangan mineral dan batu bara termasuk pertambangan pasir laut di situ. Ini jadi instrumen Bapak kalau punya niat untuk memberesin ini, untuk bertemu dengan pihak-pihak ini, bicarakan. Buat buka dialog, kasih kesempatan masyarakat menjelaskan apa masalahnya, dicek kembali AMDAL-nya, dicek kembali proses perizinannya, lakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini. Kalau pemerintah tidak mau bergerak, berarti dugaan kita selama ini benar, apalagi bukti-bukti kepemilikan terhadap dokumen-dokumen perusahaan membuktikan ini nama-nama ini ada di situ kok. Jadi ini tetap dalam konteksnya, tidak keluar konteks. Justru
pemerintah berupaya menariknya keluar konteks. Baik, Ini baik, membuktikan baik, Mas bahwa Merah. izin ini bermasalah, ada konflik kepentingan dan seterusnya. Kami sudah laporkan ke KPK dan KPPU, nanti silahkan jelaskan aja ke mereka. Baik, terima dan kasih. termasuk juga mengecek proses perizinannya. Saya Baik. kira itu Iya, iya. keinginan nelayan adalah diberikan kesempatan untuk bicara. Ngapain takut kalau tidak salah? Kenapa menghindar dari Keinginan nelayan? untuk berdialog ya, Nelayan Mas Merah ajak ya. bicara. Itu Keinginan untuk tuntutannya. berdialog, baik, baik. Ya. Keinginan untuk berdialog ini apakah disambut baik juga oleh pemerintah? Banyak yang memberitakan bahwa memang masyarakat sangat sulit untuk bertemu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Pak Gubernur nih. Dari DLA sendiri, Bapak selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana menyambut dialog ini? Kira-kira jika ada keinginan bersama, kapan dialog ini bisa terselenggara sehingga ada titik temu yang terjadi, tidak melebar, tidak berkepanjangan masalah ini, Pak? Ya, bukan lagi disambut, Mbak. Kan tadi saya sudah jelaskan, sudah pernah rapat dengan beberapa DPR ya. Itu adalah bagian daripada respon kita. Bukan lagi saya sanggup, saya mau mengajak itu pihak-pihak terkait untuk turun ke lapangan, membuktikan yang mana mereka katakan kekeruhan, yang mana mereka katakan dirusak. Jadi tidak kita bernarasi kan? Baik, baik. Kalau gitu Pak, boleh janjian sekarang nggak Pak? Boleh janjiannya sekarang sama Jatam dan mewakili pemerintah? Kapan? Saya WA-WAan kemarin dengan teman Adinda di Walhi. Saya ajak kapan kita turun. Karena saya sudah diberikan jawaban dari Pelindo, Bapak mau naik kapal Pelindo atau Bapak mau naik kapal Boskalis. Ya kan? Naik semua kita di kapal, lalu kita melakukan simulasi start dari mana, mengeruk dari mana, lalu pulang dan seterusnya kan? Kita saksikan secara bersama-sama kan? Baik. Pelindo sudah menyiapkan. Saya katakan kemarin, cuma dia bilang kalau kita pakai kapal Boskalis itu harus swab test. Kalau pakai kapal Pelindo biar tidak swab bisa langsung dipakai. Berarti ini teknis nanti pertemuan sesuai dengan keinginan bersama untuk janjiannya kapan gitu Pak ya? Saya sudah WA dengan Adinda di Walhi. Baik. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kita turun ke lapangan sama-sama, sehingga tidak membela satu diri dengan diri yang lain karena kita tidak pernah bertemu bersama di lapangan. Betul, ya kan? betul Pak. Ya. Kami juga sebenarnya menghubungi direktur dari Walhi, perwakilan dari Walhi, cuman karena ada gangguan koneksi, akhirnya kami tidak bisa menghadirkan beliau untuk berdialog bersama kami. Tapi teman-teman dari Jatam ini sudah cukup mewakili. Kami tentunya berharap juga sebagai media ini bisa mendapatkan titik temu segera mungkin dari pemerintah maupun teman-teman dari aliansi, dari Jatam, Walhi dan lain sebagainya bisa bertemu dengan segera ya Mas Merah ya. Terima kasih Mas Merah. Ya, kalau bisa turun sama-sama semua nanti saya ajak. Ya. Baik, nih Pak Hasdullah udah ngajak nih Mas Merah. Siap-siap buat janjian ketemu ya, biar clear permasalahannya. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak. Terima kasih semua, Makasih banyak. Terima kasih juga untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan Makassar Insight hari ini. Bagaimana kelanjutannya kita berharap tentunya bisa menemukan titik temu dan baik untuk pemerintah maupun masyarakat khususnya nelayan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Saya Rifa Majid pamit undur diri, sukses untuk Anda.